hadis Tabrani itu ada satu yang selamat, yang selamat, hanya tidak dijelaskan di sana. Kemudian dalam hadis Tirmidzi dijelaskan siapakah yang selamat itu. Yang selamat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para sahabat masih bingung siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Langsung dijelaskan oleh Rasulullah, ma'ana alaihi wa ashabi, mereka adalah yang mengacu, yang mengikuti aku dan mengikuti sahabatku. Hadirin rahimakumullah, kami kutip salah satu ungkapan seorang pemimpin agama tingkat dunia internasional. Beliau adalah ketua himpunan ulama muslim dunia, yaitu Muhammad Yusuf Qaradawi. Sekarang masih hidup, usianya 95 tahun, tinggal di Qatar. Beliau menulis dalam sebuah kitab Al-Fiqhul Ikhtilaf. Kemudian fikih ikhtilaf ini diterjemahkan oleh kemarin datang orang mulai seorang penerjemah, seorang penulis, yaitu kok saya lupa, Soleh Tamhid. Jadi disebutkan dalam satu bab di sana, al-ikhtilafu rahmatun, al-ikhtilafu hatmiyatun wa rahmatun wa sarwatun wa sa'atun. Perbedaan fikih, perbedaan cabang itu adalah kemestian. Kemudian bukan hanya kemestian, namun merupakan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, namun sarwah, kekayaan, dan yang terakhir sa'ah, keleluasaan. Andai tidak ada perbedaan, kemudian kebenaran hanya satu, Pak. Kebenaran hanya satu. Maka ketika ada orang Arab sholat di Istiqlal sesat. Karena apa? Istiqlal pakai kunut. Ternyata Syekh Sudes di Istiqlal bismillahnya keras dan pakai kunut. Luar biasa Pak, keluasaan. Kalau seandainya kebenaran hanya satu, kemudian kita sholat di Masjidil Haram. Ternyata di Masjidil Haram sholat tarawihnya 23, kita 11, sesat. Nah, ternyata apa? Kita ikut Masjidil Haram 23, keleluasaan. Seandainya batal wudu itu tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, maka kita yang bermadhab Syafi'i ketika tawaf susah. Kenapa? Waktu itu yang bawa istri bukan hanya pegangan, gandengan, Pak. Gandengan ini bukan hanya batal kalau gandengan seperti itu, sentuhan saja, Pak, batal kali gandengan. Kemudian dia harus berwudu. Coba bayangkan kalau seandainya tidak ada perbedaan pendapat, Pak. Istrinya mencari air wudhu ke sana, suaminya mencari air wudhu ke sana. Nangis. Kenapa? Tidak ketemu jamaah, tidak jadi tawaf. Apa yang terjadi? Batal tawafnya. Alhamdulillah di Mekah itu bersentuhan tidak batal. Kita ikut Mekah, luar biasa. Itulah perbedaan pendapat, Pak. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang lain, andai tidak ada perbedaan, maka akan sangat sulit bagi kita untuk melaksanakan agama ini. Karena apa? Ternyata di sini kita terkadang pakai kunut, terkadang tidak. Ternyata di Nur Arafah pakai. Kalau seandainya yang benar yang tidak pakai, berarti kita nggak jadi sholat di Nur Arafah. Itulah. Jadi betul kata Syekh Yusuf Qaradawi, itulah keleluasaan, kekayaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatmiyatun, mesti terjadi perbedaan. Jangan kita yang orang Prabu Mulih yang hidupnya 14 abad setelah Nabi. Ibnu Umar dan Ibnu Abbas itu murid langsung Rasul, Pak. Ibnu Abbas dengan Ibnu Umar. Ibnu Abbas itu pemimpin ahli tafsir, itu Ibnu Abbas, pemimpin ahli tafsir. Masih kecil diajak kemana-mana oleh Rasulullah SAW. Sahabat yang dewasa, yang tua-tua protes, ya Rasul, anak kecil dibawa kemana-mana. Ternyata ada rahasia. Kenapa?
Ibnu Abbas dibawa kemana-mana oleh Rasul. Yang ngerti tafsir itu adalah Ibnu Abbas. Dites pada waktu itu, siapa nama gulam yang diajak Nabi Musa untuk mencari ide? Yang jawab siapa? Ibnu Abbas. Namanya Yusa bin Nun. Sahabat yang lain tidak ada yang tahu. Makanya walaupun kecil diajak kemana-mana oleh Rasul. Ibnu Umar anak kandung Umar bin Khattab. Dia adalah pemimpin ulama fikih kota Madinah. Itu pemimpinnya adalah Ibnu Umar. Ternyata antara Ibnu Abbas dengan Ibnu Umar ini berbeda pendapat tentang musik. Ini sedikit sebelum kita bahas Al-Milal wa Nihal. Ini buku abad ke-4 Hijriah. Penulisnya terkenal sekali, Syekh Ristani. Jadi ini mahal sekali, saya beli 200.000. Itu pun sudah lama saya belinya. Ketika saya beli dia waktu tahun 2000. Hadirin rahimakumullah, kisahnya seperti ini. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dan ditemani oleh seorang anak kecil, Rasul naik kendaraan dituntun oleh Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Tahu-tahu Rasul menutup telinganya. Kenapa ditutup? Ada anak kecil yang niat seruling. Ini terkenal hadis ini. Coba kita lihat bagaimana pendapat sahabat, bukan pendapat orang Arab mulai yang tidak sekolah. Ini pendapatnya sahabat. Kenapa Rasul ditutup? Cepat. Akhirnya apa? Ditarik agak cepat Pak kudanya itu. Kemudian kata Rasul, Ibnu Umar, isi kerungu, masih kedengaran nggak? Masih ya Rasul. Ibnu Umar tahu. Rasul menutup telinganya karena mendengarkan seruling setan ini kan gitu kalau interpretasi sekarang. Kan gitu. Akhirnya apa? Ditarik agak cepat oleh Ibnu Umar. Masih kedengaran? Masih ya Rasul. Tetap ditutup Pak. Akhirnya apa? Pertanyaan yang ketiga, masih kedengaran nggak? Tidak kedengaran ya Rasul. Langsung Rasul melepaskan sumpalan telinganya itu. Orang sekarang itu ada yang langsung, wah ini berarti musik haram. Buktinya mana? Rasul nutup telinga. Itu yang tidak punya bacaan Pak, atau bacaannya cuma satu. Ibnu Umar mengatakan haram sesuai dengan pendapat Ibnu Umar. Kalau halal pastilah Rasul tidak menyumpal telinganya. Ibnu Umar kecil ini. Lain Ibnu Abbas, kata siapa haram? Rasul itu tidak suka saja dengan itu, seperti nggak sukanya Rasul dengan biawak. Kamu kan nggak suka udang, jangan mengatakan udang itu haram. Kenapa Ibnu Abbas berkata demikian? Ada dalilnya. Kalau seandainya seruling itu haram, tentulah Rasul berhenti dari naik kendaraan, datangi anak kecil itu, diambil serulingnya, dibanting. Nah itu baru haram. Nyatanya anak kecil masih santai sampai sepuas-puasnya. Dan nyatanya Ibnu Umar tidak disuruh nyumpal telinga. Ibnu Umar menikmati juga. Ya Allah, luar biasa Pak. Kata Ibnu Abbas, Mas Ibnu Umar, kalau haram Rasul pasti datangi anak kecil dan larang. Yang haram itu pasti dilarang oleh Allah, oleh Rasul. Contoh judi dilarang. Berhenti, ini perbuatan setan, kan gitu, itu baru haram. Atau berhenti, ini setan, ambil serulingnya kemudian dipatahkan, haram. Ternyata apa? Anak kecil terus meniup seruling. Ibnu Umar tidak disuruh nyumpal telinga. Ternyata kesimpulan Ibnu Abbas, Rasul tidak suka suara seruling. Seperti tidak sukanya Rasul makan biawak. Ya Allah, luar biasa. Kami nggak berani mengatakan musik haram Pak. Ibnu Abbas tidak mengharamkan, murid Rasul ini. Tahu-tahu ada orang sekarang mengatakan haram, ahli sunnah wal jamaah sudah sepakat. Nah yang menghalalkan itu kebablasan. Bukan hanya seruling, ngumbar aurat pun halal kan gitu. Sampai dikasih energi. Yang seharusnya yang joget itu sudah capek, dikasih minuman tambah sehat dia. Jam 12 capek karena kita kasih energi, kita kasih suplemen, kasih duit. Akhirnya apa? Jogetnya sampai jam 1. Yang masuk neraka kita duluan.
Sementara guru TKTPA 10.000 aja kita berat, suruh ikhlas sekali. Jadi yang keras terlalu keras, yang membolehkan kebablasan. Memang seluruh ulama salaf itu mengharamkan musik. Kenapa? Ada alasannya, Pak. Pada saat itu tidak ada musik, kecuali kalau ada musik pasti meninggalkan sholat. Ini pada waktu itu, Pak, bukan sekarang ya. Pada waktu itu kalau ada musik pasti meninggalkan sholat. Waktu itu kalau ada musik pasti ada minuman keras. Waktu itu kalau ada musik pasti ada yang mengumbar aurat. Waktu itu kalau ada musik pasti ada pergaulan bebas. Makanya seluruh ulama mengatakan haram. Tapi kalau sekarang ada musik tidak ada pergaulan bebas, ada musik tidak ada minuman keras, ada musik tidak meninggalkan sholat, ada musik kemudian tidak ada kemaksiatan, ya silahkan saja. Jadi rahmatullah, itulah para ulama luar biasa. Jadi kita jangan kemudian mendapatkan satu langsung kemudian berfatwa. Ini kita di sini kami tidak membaca, jadi kami simpulkan saja. Banyak sekali pembahasannya di sini. Ini namanya al-milal wan nihal, aliran-aliran teologi tauhid, aliran-aliran tauhid atau akidah dalam sejarah umat manusia. Nanti ada Islam, ada non muslim, ada muslim. Nah, kita tidak membahas aliran-alirannya yang non muslimnya. Kita bahas kaum musliminnya. Kita bahas kaum musliminnya. Jadi urutannya di sini kami balik sesuai dengan dengan sejarah. Kalau di sini tidak disesuaikan, cuma diurutkan secara pemikiran. Yang pertama disebutkan Mu'tazilah, kemudian Jabariyah, Sifatiyah, Khawarij, Syiah, Murji'ah, dan Ahlus Sunnah. Nah, ini kami agak balik. Yang pertama adalah Khawarij yang muncul pertama, kemudian nanti Murji'ah, Mu'tazilah, Syiah, kemudian Jabariyah, Qadariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, ada 8. Hadirin rahmatullah, ini yang pertama. Akan kita bahas sedikit tentang Khawarij. Khawarij itu artinya kharaja, keluar. Orang yang keluar dari kelompok umat Islam. Nih, kisahnya seperti ini, Pak. Ketika terjadi perang Siffin antara kelompok Ali dan Muawiyah, dan ternyata kelompok Ali itu sudah hampir memenangkan peperangan. Panglima perang kelompok Muawiyah yang namanya Amr bin As itu menancapkan Al-Quran di atas ditombak, ini ditancapkan, diangkat. Kita berhukum dengan hukum Allah. Itu Ali keder ketika melihat Al-Quran diangkat seperti itu. Ali langsung luluh. Wah, ini harus berhenti, ini harus berhenti. Akhirnya peperangan berhenti. Diadakanlah perundingan. Nah, di sini ketika terjadi perundingan itu ada 10.000 kalau nggak salah, 10.000 pengikut Ali tidak puas. Ali, kamu benar, kamu khalifah, berunding dengan pemberontak. Walaupun kamu baik, kamu soleh, kamu sholat 5 waktu, tapi kalau berdamai dengan pemberontak, kafir. Akhirnya apa? 10.000 pasukan ini keluar dari kelompok Ali. Nah, pada waktu itulah dinamakan Khawarij. Nah, ketika dia keluar itu, ternyata apa? Punya pendirian. Kita berhukum dengan hukum Allah. Tidak perlu berdamai, tidak perlu manusia, tidak perlu sahabat. Nahkumu bi kitabillah, ikut Allah. Qala Allah, kata Khawarij. Itu menurut dia, Pak. Jadi pada waktu itu Ali dikafirkan. Ali kafir sebabnya apa? Sebabnya Ali berunding dengan pemberontak. Muawiyah kafir. Kenapa? Karena dia tidak tunduk kepada
khalifah. Berikutnya, Amr bin As kafir karena dia mewakili pemerintah. Abu Musa al-Asy'ari kafir karena apa? Dia mau dipermainkan oleh Amr bin As. Selanjutnya apa? Seluruh umat Islam yang ikut Ali kafir, yang ikut Muawiyah kafir, dan seluruh sahabat yang menerima adanya perundingan kafir. Ya Allah, seperti itu Pak. Akhirnya target nih sudah kita habisi semuanya. Ali, Muawiyah, Amr bin As, Abu Musa al-Asy'ari, ini pentolan-pentolannya kata mereka. Ali ketika sholat subuh Pak, syahid, terbunuh oleh siapa? Oleh Khawarij. Tuh. Muawiyah tidak sholat subuh karena sakit, selamat. Tuh. Amr bin As membela dirinya, luka sedikit. Abu Musa al-Asy'ari tidak ceritakan dalam buku ini. Jadi ada sekarang yang berpemahaman keliru. Demo, berontak itu Khawarij. Kan Khawarij itu bukan demonstrasi, bukan memberontak. Khawarij itu mengkafirkan. Karena yang dikafirkan itu pemimpin, makanya dia memberontak. Kalau yang dikafirkan itu rakyat biasa, dia habisi. Itu. Jadi intinya Khawarij itu mengkafirkan orang yang tidak sama pendapatnya dengan pendapat dia. Nah, hati-hati Pak. Ini pemikiran ini digandrungi juga di zaman modern ini. Pokoknya kalau tidak ikut saya sesat. Seluruh kelompok neraka kecuali satu kelompok. Khawarij, hati-hati. Nih. Dari zaman sahabat sudah ada bibitnya. Dan sekarang digandrungi nih. Pokoknya kebenaran cuma satu, yang lain salah. Nah, ya kalau kebenaran Allah satu ini cuma satu kebenarannya. Judi haram kebenarannya satu, nggak ada judi sunnah, judi makruh, judi halal, nggak ada. Tapi kalau masalah fikih, furu'iyah itu banyak nih. Jadi itulah Khawarij. Kemudian mereka membuat kelompok sendiri, dan seluruh kelompok yang tidak satu komunitas, satu pendapat itu dikafirkan. Walaupun nanti Khawarij ini terpecah menjadi 12 Pak. Maaf, Khawarij ini terpecah menjadi 8. Ada muhakkimah, ini yang paling keras. Muhakkimah ini paling keras. Kami hanya berhukum dengan hukum Allah saja, tidak hukum manusia, tapi sesuai dengan pendapat dia. Kemudian Al-Azariqah, An-Najdah, Al-Baihasiyah, Al-Ajaridah, As-Sa'alibah, Al-Ibadiyah, dan As-Sufriyah. 8. Ini beda-beda. Ada yang toleran seperti kita, yang gak jadi masalah, mereka sesuai dengan pendapat mereka. Tapi yang keras seperti itu. Ini yang pertama. Kami tidak sebutkan tahunnya dan lain sebagainya, terlalu lama nanti termasuk nama-namanya. Kemudian yang kedua sekarang Murji'ah. Nah, Murji'ah ini muncul setelah kelompok yang mengkafirkan seluruh orang tadi menjadi aliran, menjadi pada waktu itu politik Pak. Ini aliran kalam, pemahaman saja, tapi akhirnya menjadi politik ini. Sekarang Murji'ah. Nah, Murji'ah ini diambil dari kata arja yurji, artinya menunda. Artinya apa? Ali ini sahabat Nabi, Muawiyah sahabat Nabi, kemudian siapa namanya? Amr bin As sahabat Nabi, Abu Musa al-Asy'ari sahabat Nabi. Mereka adalah orang-orang pilihan. Kami tidak berani menyalahkan Ali, tidak berani menyalahkan Muawiyah, apalagi mengkafirkan. Kami serahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mau memberikan ampunan, alhamdulillah, sebagaimana yang didambakan oleh Rasul untuk para sahabatnya. Tapi kalau Allah mau menyiksa, silakan. Itu Murji'ah Pak. Dan Murji'ah ini terlalu menyepelekan, sehingga pun dia mengatakan man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga walaupun sembah salib.
Siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga walaupun tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat. Karena apa? Menurut Murji'ah yang namanya iman itu eling saja. Pokoknya percaya Allah Tuhannya walaupun tidak sholat, tidak puasa. Karena keimanan itu bukan praktek dengan menggunakan anggota badan, bukan pula ucapan, tapi iman itu keyakinan dalam hati. Artinya kalau orang sudah beriman kepada Allah dalam hatinya, perbuatan jahat itu tidak bisa merusak keimanan. Wah, ini bahaya nih. Mencuri itu tidak merusak keimanan. Nah, nimbang karet orang, getah orang itu tidak merusak keimanan. Tapi ini banyak yang ikuti, yang gandrung banyak, Pak. Yang penting iling, yang penting yakin Allah Tuhan saya. Masalah sholat urusan berikutnya. Untuk apa sholat kalau hatinya kotor? Itu keturunan itu terilhami bibit-bibit pemikiran Murji'ah. Beda dengan Khawarij. Khawarij ini walaupun dia sholat 5 waktu, dia puasa bulan Ramadan, puasa Senin Kamis, sedekah, kemudian ketaatan semua dia lakukan kesalahan satu saja, sekali saja jadi kafir. Tidak peduli lagi dia sering subuh berjamaah, dia sering sedekah. Kalau sudah salah satu menurut dia langsung kafir. Ini bukan kelompok saya ini. Nah, dua kelompok ini saling berlawanan. Satu ekstrim kanan, satu ekstrim kiri. Nah, muncullah sekarang kelompok ketiga. Itu bersamaan tuh. Kelompok tiga ini wah susah nih. Kalau bahasa Jawanya Kang Khawarij ini terlalu ganas, terlalu keras. Kunci surga dikantongi, sehingga kalau mau masuk surga harus ikut dia. Kalau tidak ikut dia masuk 72 neraka, 72 kelompok yang akan masuk neraka. Sementara Murji'ah ini terlalu menyepelekan syariat. Pokoknya yang penting beriman saja, tidak sholat surga, tidak puasa surga. Yang penting pernah mengucapkan la ilaha illallah. Ini tidak cocok. Akhirnya apa? Mu'tazilah ini tengah-tengah. Orang mukmin yang berbuat dosa besar tidak kafir seperti pendapat Khawarij. Tidak pula mukmin seperti pendapat Murji'ah. Tapi orang mukmin yang berbuat dosa besar itu fasik. Ya. Artinya apa? Dia tidak masuk surga, tidak masuk neraka, kata Mu'tazilah ini. Kalaupun dia masuk surga, surganya panas. Tapi kalau dia masuk neraka